Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rashid Al-Fatah. Saya mahasiswa STI SEBI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 42104020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang mana sumber referensinya adalah buku Fikih Muamalah Keseharian karangan Ustadz Oni Sahroni. Oke, sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan pertanyaan yang terdapat dalam buku tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, kami mengelola koperasi syariah. Di antara produknya adalah memenuhi kebutuhan anggota yang membutuhkan uang tunai dengan cara menawarkan untuk menjual emas kepada anggota tersebut. Misalnya, anggota membutuhkan uang 20 juta rupiah, maka kami tawarkan dengan menjual emas sekitar 40 gram secara tidak tunai atau mengangsur seharga sekitar 24 juta rupiah. Setelah itu, anggota akan menjual emas tersebut ke toko emas atau penjual lainnya secara tunai sehingga mendapatkan uang tunai. Bolehkah produk tersebut menurut syariah? Baik, akan saya jelaskan sedikit ya, menurut buku Fikih Muamalah Keseharian karya Ustadz Oni Sahroni. Dilihat dari pertanyaan yang disampaikan tadi, jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan dengan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan. Apa saja? Yang pertama, emas itu ada dan dimiliki sebelum dijual kepada pembeli. Jadi sebelum kita menjual emas secara tidak tunai, syarat yang pertama adalah bahwa emas itu harus ada di tangan kita, dan emas itu dimiliki oleh kita pribadi, ya. Jadi emas itu statusnya benar-benar milik kita, bukan milik orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisyair wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Artinya, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian juga hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil wariki riban illa ha'a wa ha'a." Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ya. Dari hadis tersebut kita pahami bahwasanya jual beli emas dengan emas ataupun jual beli emas dengan perak itu hukumnya riba jika dilakukan secara tidak tunai. Artinya, jika kita ingin melakukan transaksi antara emas dengan emas ataupun emas dengan perak, itu harus dilakukan secara tunai agar terhindar dari riba. Nah, dalam hadis tersebut ya, dikatakan bahwa emas tersebut posisinya merupakan sebagai alat tukar ya, atau uang pada zaman tersebut. Ilatnya adalah emas dan perak yang ada dalam hadis tersebut merupakan mata uang ya, menjadi alat tukar. Tetapi berbeda dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Dari pertanyaan yang disampaikan tadi, emas yang dijual bukanlah sebagai alat tukar, melainkan sebagai komoditas atau komoditi ya, sebagai perhiasan ataupun logam mulia
yang mana tidak menjadi alat tukar. Oke, jadi poin yang ketiga adalah emas tersebut posisinya atau statusnya adalah komoditi ya, sebagai logam mulia ataupun perhiasan, bukan sebagai mata uang. Nah, dengan demikian produk tadi yang dipertanyakan, pertukaran antara emas dengan mata uang itu diperbolehkan ya. Karena kenapa? Karena emas tersebut merupakan komoditi, bukan sebagai mata uang. Kemudian yang keempat, harga tidak tunai ya, ataupun menjual emas secara tidak tunai itu harganya boleh lebih besar daripada menjual emas secara tunai ya, sesuai dengan kesepakatan atau saling ridho antara penjual dan pembeli, ataupun sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Nah, sesuai dengan hadis Rasul, wal muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan wa ahalla haraman. Artinya kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Dan kaidah al-mi'rufu arfan kal masyruti syarton. Hal yang baik sudah dikenal secara kebiasaan, diterima seperti halnya syarat. Ya, kemudian syarat yang kelima, produk ini harus terhindar dari praktik ribawi dan juga memiliki kemanfaatan atau maslahat bagi anggota koperasi tadi yang membutuhkan uang ya. Jadi selain syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi, salah satunya juga itu memiliki maslahat ya, atau manfaat bagi orang yang membutuhkan uang. Jadi pada intinya jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan ya. Dengan tadi dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan. Pertama, emas itu ada, emas itu dimiliki sebelum dijual, kemudian emas itu merupakan barang komoditi dan bukan sebagai mata uang. Kemudian emas itu juga boleh harganya lebih besar apabila emas tersebut dijual secara tidak tunai, asalkan saling ridho ya, antara dimingkum ataupun sesuai dengan harga pasar juga diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, memiliki manfaat atau maslahat ya bagi masyarakat yang membutuhkan uang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi jual beli emas secara tidak tunai. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.